Baiklah, terima kasih banyak. Ini lebih baik ya. Ya, baiklah. Jadi saya sebenarnya tulis bagian di telinga kiri. Ya, saya tidak tahu mengapa, tapi ketika saya tidur, saya selalu tidur miring ke kanan. Jadi telinga kanan saya tertutupi ketika saya tidur. Istri saya sering mengatakan sesuatu pada malam hari ketika saya sedang tidur. Atau saat saya di tempat tidur. Dan dia bisa dengan sah mengatakannya di pagi hari. Tetapi saya bilang begitu, saya bisa katakan ya, tapi padahal tidak mendengarnya. Jadi ini sebuah kompromi yang saya lakukan dalam hidup. Terima kasih banyak telah membantu audiovisual di sini. Musiknya sangat indah, bukan? Ya, trompet adalah salah satu alat musik kesukaan saya. Saya suka trompet memang dari lagu Mesias oleh Handel. Trompet akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan. Ini adalah musik yang indah dan mungkin dulu Pendeta David pernah memainkannya di suatu tempat. Tapi itu karya yang indah dan saya suka trompet karena itu memiliki nada tertentu. Ada nadanya dan orang-orang mengenali ketika trompet dibunyikan karena trompet memiliki kemampuan untuk memotong semua kebisingan di sekitarnya. Dan malam ini adalah malam kedua, kita akan membahas pengantin wanita yang hancur bagian 3. Besok di sekolah Sabat, pada jam sekolah Sabat saya akan membawakan pengantin wanita yang hancur bagian 1. Saya akan berbicara tentang antikristus dalam Alkitab dan gerakan oikumene modern dan kemana arahnya. Pastikan Anda hadir untuk itu. Nah, besok malam saya akan berbicara tentang mempelai perempuan Kristus dan Allah sebagai pihak yang menceraikan dan perjamuan kawin anak domba yang kita semua nantikan. Dan bagaimana Allah memberikan orang-orang kudusnya jubah kebenaran agar mereka siap untuk hari mulia itu. Dan malam ini saya akan membahas mengenai pengantin wanita yang hancur bagian 3. Saya beri judul umat sisa gereja terhormat atau gereja rezim. Dan saya ingin mengatakan di awal bahwa saya tidak menantikan banyak khotbah yang saya sampaikan. Saya tidak menantikannya. Tuhan letakkan beban di hati saya berkata, Tuhan saya tidak ingin memberitakannya. Tapi ia berkata, aku ingin kau menuliskannya. Saya menuliskannya. Saya berkata, Tuhan saya tidak ingin memberitakannya. Ia berkata tidak, namun ada kesempatan kamu mengkhotbahkannya di sana. Saya berkata, Tuhan saya tidak ingin mengkhotbahkannya. Tetapi kemudian hal itu terjadi seperti itu. Dan ada kalanya Anda berkhotbah, mungkin untuk pernikahan atau pemakaman, dan Anda agak menantikannya. Pernikahan adalah acara sukacita dan bagus untuk dikhotbahkan. Pemakaman adalah baik untuk dikhotbahkan karena tidak ada hal lebih buruk yang bisa terjadi. Jadi, tidak masalah jika Anda salah bicara di pemakaman, itu tidak terlalu masalah. Tetapi pernikahan dengan keluarga campuran sekarang ini, Anda dapat memiliki 2 ibu kandung dan 2 ibu tiri berjalan menyusuri lorong dalam latihannya. Dan tidak ada yang tahu siapa yang berjalan lebih dulu dan siapa yang terakhir. Menjadi sangat kompleks zaman ini. Jadi saya akan berkhotbah malam ini tentang umat sisa, gereja terhormat atau gereja rezim. Saya ingin mendahului dengan menekankan kembali yang saya katakan semalam dan yang kami katakan dalam sesi tanya jawab hari ini. Bahwa apa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir bukanlah tanda binatang, kita semua adalah saudara-saudari di dalam Kristus. Itu tidak menempatkan Anda di dalam kitab kehidupan anak domba atau di luar kitab kehidupan anak domba berdasarkan pada pilihan yang telah kita buat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Dan inilah saatnya bagi kita untuk menarik napas dan melihat ke belakang karena kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saya menggunakan opsi ini untuk merefleksikan lagi apa yang terjadi dan apa yang ditunjukkannya di masa depan. Karena kita tahu akan ada lebih banyak mandat yang datang, mungkin vaksin, tetapi tentu saja berkaitan dengan penyembahan palsu. Dan pertanyaan tentang penyembahan yang kita temukan di sepanjang kitab Wahyu pasal 12 dan 13. Jadi sebelum kita membuka firman Tuhan dan membuka khotbah kita bersama, mari kita tundukkan kepala dan memohon hadirat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena hari Sabat sudah tiba. Tuhan, ketika Dr. Sidney menyambut kami dengan kata-kata sambutan dan berbicara tentang menyalakan lilin, saya berdoa Tuhan, ketika kegelapan dunia ini mengelilingi kami, maka terang kesaksian kami akan bersinar semakin terang bagimu. Tuhan, saya berdoa agar selama jam-jam Sabat ini, masing-masing kami akan sampai pada iman yang lebih dalam pada Yesus Kristus. Bapak, saya berdoa agar sebagai hasil dari pertemuan ini, melalui nyanyian, khotbah, seminar praktik, kelas-kelas, saya berdoa Tuhan, bahwa kesaksian kami bagi Yesus akan semakin menyala sejak hari ini dan seterusnya. Sekarang Tuhan, bila saya menyampaikan khotbah ini, terima kasih Engkau memberikannya kepadaku. Tuhan, saya berdoa agar saya menjadi hamba yang setia dalam menjalankan tanggung jawab ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus saya memohon, amin. Jadi tadi malam kita telah membahas pertanyaan tentang apa saja batas-batas administratif dalam gereja Advent. Dan ketika seseorang mengatakan bahwa sesuatu adalah hal administratif yang telah ditangani, apa saja batasan-batasan dalam struktur kita.
Dan saya sampai pada kesimpulan penelitian saya tentang itu, dan saya harap kita semua sampai pada kesimpulan kita sendiri, bahwa meskipun kita senang dan bersyukur para pemimpin gereja kita pada tingkat conference, uni, divisi, dan GC, sementara kita bersyukur bahwa mereka melakukan banyak hal, dan banyak dari mereka yang memiliki tugas yang sulit, ada batas-batas yang mana tidak bisa mereka lewati. Dan sebenarnya para pemimpin conference, uni, divisi, GC tidak memiliki otoritas atas segala aspek kehidupan kita. Nol. Mereka tidak bisa memilih apapun dalam hidup saya atau hidup Anda. Ini adalah fakta. Mereka tidak dapat menentukan di mana Anda tinggal, siapa yang Anda nikahi, apa yang Anda pakai, makan, belanjakan. Mereka tidak dapat menentukan pekerjaan apa yang Anda punyai, di bagian mana Anda tinggal. Jika Anda pindah dari Maine ke Minnesota, lalu ke Florida, Anda tak perlu meminta izin siapapun tentang hal itu. Anda adalah makhluk moral yang bebas, dan masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas keputusan yang kita buat setiap hari. Bukan berarti kita makhluk yang tidak bermoral, bukan berarti kita makhluk yang tidak bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab secara moral di hadapan Bapa Surgawi atas cara kita menjalani hidup kita. Jadi, meski kita menegaskan fakta bahwa para pemimpin gereja tidak memiliki otoritas atas para anggota, mereka tidak dapat membuat keputusan apapun untuk hidup kita. Bukan berarti kita bebas dari pertanggungjawaban moral. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Sidney tadi, ada malaikat di dalam rumah ini. Ada malaikat-malaikat penjaga yang kita baca dalam kitab Daniel. Dan para penjaga surgawi melihat apa yang dilakukan Belshazzar dengan menghina Allah dalam pesta. Dan karena mereka mencatat apa yang dilakukannya, itu membawa penghakiman atas dirinya sendiri. Jadi kita adalah makhluk bermoral. Setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap tindakan kita dicatat dalam catatan surga. Para penjaga ada di sekitar kita. Dan suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatan kita dalam penghakiman terakhir. Tapi malam ini saya ingin melihat pertanyaan, apakah kita sebagai gereja umat sisa adalah gereja yang terhormat atau gereja rezim? Dan itulah pembahasan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi saya mencoba memastikan alat ini bekerja. Seperti yang saya katakan tadi malam, ada video pemalsuan yang muncul di seluruh dunia akhir-akhir ini. Jadi saya membuat saluran YouTube, itu adalah Conrad Fine di youtube.com. Saya mendorong Anda untuk berlangganan, karena saya mencoba menaruh khotbah-khotbah saya di sana ketika saya mendapatinya di internet. Saya tidak memposting video saya sendiri, tapi jika orang lain mempostingnya dan itu asli, saya akan mempostingnya di sana. Jadi saya mengundang Anda untuk berlangganan, lalu Anda akan lihat, setidaknya menurut saya itu adalah video asli saya. Mungkin di luar sana ada video palsu, tapi di sana ada situs web asli. Jadi inilah pembahasan kita malam ini. Kita akan melihat beberapa pernyataan GC dan IRLA sebelumnya tentang kebebasan beragama. Saya akan bahas IRLA sebentar lagi. Saya akan berbicara fakta bahwa kebenaran itu penting. Saya akan membahas dampak dari pernyataan penegasan kembali terhadap Advent dan apa implikasinya bagi kita di dalam krisis terakhir. Bagaimana kita merespons jika peristiwa-peristiwa ini terjadi di masa depan? Jadi kita akan mulai dengan melihat pernyataan GC dan IRLA tentang kebebasan beragama. Nah, kita sudah tahu apa kepanjangan dari kata GC. Itu adalah General Conference. Itu seperti conference tertinggi di gereja kita yang mengatur pekerjaan misi sedunia. Tapi IRLA didirikan lebih dari 130 tahun yang lalu. Itu adalah Asosiasi Kebebasan Beragama Internasional. Ya, itu didirikan gereja sedunia kita lebih dari 130 tahun lalu, karena pada masa lalu, di tahun 1870-an dan 1880-an, kita diyakinkan bahwa kebebasan hati nurani akan menjadi medan pertempuran dalam krisis terakhir antara yang baik dan jahat. Dan saya yakin akan hal itu hari ini. Dan Anda bisa mencari IRLA, Asosiasi Kebebasan Beragama Internasional, sekarang dijalankan oleh General Conference. Itu memiliki delegasi dari seluruh gereja di dunia. Dan mereka menghasilkan pernyataan yang kuat, dan setiap beberapa tahun sekali mereka mengadakan kongres. Jadi kita akan melihat beberapa pernyataan yang keluar dari organisasi ini. Itulah situs web mereka, Asosiasi Kebebasan Beragama Internasional, yaitu irla.org. Saya mendorong Anda untuk memeriksanya. Ada beberapa sumber materi menarik di sana. Jika Anda seorang pemimpin kebebasan beragama di jemaat lokal Anda, catat hal-hal ini. Dan saya mendorong Anda untuk memanfaatkannya. Sebenarnya gereja memiliki kekayaan informasi dan sumber materi di luar sana, tetapi rata-rata anggota tidak tahu bahwa itu ada. Dan saya mendorong Anda untuk mulai melihat, katakanlah situs web Divisi Amerika Utara atau situs web Uni. Karena mereka seringkali punya begitu banyak sumber daya di luar sana. Yang sangat membantu bagi gereja lokal dan bagi Anda dan keluargamu dan dalam pernikahanmu. Dan kita sebagai anggota biasa seringkali tidak tahu bahwa hal itu ada. Banyak yang isinya hal-hal yang punya sumber berbeda, tidak semuanya itu terhubung ke satu situs web. Anda harus mencarinya. Tetapi ini adalah situs web yang sangat-sangat membantu, yaitu IRLA. Dan IRLA memberikan beberapa pernyataan selama bertahun-tahun. Bahkan dulu pada tahun 1897 saya rasa, IRLA, Gereja Advent, memiliki seperangkat seperti, mereka tidak menyebutnya doktrin dasar, tetapi mereka menerbitkan daftar prinsip-prinsip yang kita perjuangkan.
Dan saya pikir itu nomor 17, yang menyatakan salah satu prinsip inti yang kita perjuangkan adalah kebebasan hati nurani. Itu sebenarnya bisa dikatakan versi asli dari doktrin dasar kita. Dan kita benar-benar mencantumkan kebebasan hati nurani sebagai salah satu doktrin inti kita pada tahun 1890-an. Jadi sejak tahun 1893, saya telah belajar bertahun-tahun bahwa ada baiknya. Saat seseorang meninggal, ini petunjuk untuk semua orang di sini. Ketika seseorang meninggal, pergi ke rumah mereka dan tanyakan pada anak-anak yang berduka, apakah Anda bisa melihat-lihat di perpustakaan? Karena sekarang ini orang tidak ingin buku-buku tua di rak buku, tetapi Anda akan menemukan permata asli di rak-rak buku itu, harta karun asli. Dan perpustakaan yang bagus adalah hasil kerja kasih. Saya beritahu alasannya. Karena untuk setiap sudut buku yang saya baca, saya berikan 8 buku yang tidak perlu disimpan. Jadi jika saya beri Anda hadiah, Anda harus berpikir sangat hati-hati. Saya berikan cuma 8 karena itu tidak layak disimpan. Tapi saya menyimpan 2 karena itu sangat bagus. Itu buku-buku penting dalam bidang studinya. Dan selama 10, 20, 30, 40 tahun membaca, Anda akhirnya akan mempunyai perpustakaan berisi buku-buku yang telah dibaca berkali-kali, dan itu seperti buku inti di setiap bidangnya. Dan saya punya banyak buku dan tempat tidur saya runtuh beberapa tahun lalu. Ada kasur yang ada kotak di bawahnya dan ada penyangga baja di atasnya dan itu runtuh. Jadi istri saya tanya, apa yang akan kita lakukan? Saya berkata, orang-orang terus memberi saya buku. Tidak ada yang kasih dari Maine, biar saya tekankan. Tidak ada buku dari Maine di bawah kasur saya. Jadi saya menumpuk buku-buku di bawah kasur saya. Dan bila seorang tanya, apakah Anda suka buku itu? Saya jawab, saya menyimpannya dekat kepala saya ketika saya tidur dan itu benar. Jadi tapi saya mendapati bahwa ketika seseorang meninggal secara tragis dan Anda pergi mengunjungi keluarga, lihatlah buku-buku di rak. Karena semakin banyak orang hari ini tidak ingin direpotkan oleh buku-buku perpustakaan tua berdebu. Tapi Anda menemukan harta karun di rak-rak itu. Dan saya akan mendorong Anda melakukan itu. Saya pergi ke rumah seseorang yang baru saja meninggal dan saya mengambil sebuah buku kecil warna merah. Saya pikir itu salah satu buku Nyonya White. Dan ketika saya tiba di rumah, saya memeriksanya lebih dalam. Dan itu adalah terbitan dari tahun 1893 dari Asosiasi Kebebasan Beragama Internasional. Saya tertegun. Saya tidak tahu sumber materi ini ada. Itu diterbitkan oleh General Conference pada waktu itu. Dan saya membacanya dan ada segala macam khotbah dari A.T. Jones dan segala macam hal lainnya. Hal-hal menarik. Dan saya mendapati beberapa pernyataan. Jadi dengarkanlah pernyataan ini. Inilah yang kita perjuangkan pada tahun 1893. Di situ tertulis begini. Kesetiaan manusia yang pertama dan tertinggi dalam segala hal adalah kepada penciptanya. Oleh karena itu, wilayah hati nurani adalah wilayah yang mana pemerintahan manusia baik satu atau banyak, tidak memiliki hak untuk mencampurinya. Tak seorang pun dapat menyerahkan hati nuraninya kepada perintah orang lain dan mempertahankan kesetiaannya kepada Allah. Tetapi sebagai makhluk moral bertanggung jawab, ia harus tetap setia kepada penciptanya dengan resiko apapun, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan seperti halnya amandemen pertama dengan kebebasan beragama sebagai hak dasar dalam hak asasi, demikian juga kebebasan hati nurani adalah fondasi kebebasan beragama dalam pemerintahan surga. Dan ketika Allah menciptakan Adam dalam pasal 2 kitab Kejadian, hal yang paling pertama yang Tuhan katakan padanya, sebelum mengatakan hal lain adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon yang satu itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah engkau memakannya. Jadi hal pertama yang Allah tegaskan kepada Adam adalah bahwa kita adalah makhluk moral yang bertanggung jawab kepada pencipta surgawi kita. And then hati nurani kita bertanggung jawab kepada pencipta surgawi kita dan bukan kepada orang lain. Pada tahun 1893 W.W. Prescott menulis ini dalam sebuah khotbah yang berjudul Kristus dan Hari Sabat. Merupakan karakteristik iblis untuk memaksa dan setiap usaha memaksa di dalam hati nurani manusia adalah apa? Perbuatan iblis. Setiap usaha memaksa hati nurani manusia dengan cara apapun, entah itu hari Sabat atau persoalan lainnya adalah perbuatan iblis. Allah menang melalui kuasa kasih. Amin. Tuhan mengizinkan setiap orang memilih, setan berusaha memaksa. Setiap usaha untuk memaksa hati nurani adalah perbuatan iblis, dan hasilnya akan menjadi bersifat iblis. Demikianlah khotbah dari W.W. Prescott, salah satu pemimpin gereja mula-mula di perpustakaan kebebasan beragama dari tahun 1893. Kemudian kita memiliki sebuah deklarasi prinsip yang dipilih oleh para pemimpin gereja kita pada tahun 1893. Dan di sebelah kiri ada deklarasi itu, salah satu dari prinsip-prinsip itu tertulis di sana, kami percaya bahwa adalah hak dan seharusnya menjadi hak istimewa setiap orang untuk beribadah menurut perintah hati nuraninya. Di situ ada ayat referensi Alkitab di sebelah kanan dari Roma 12 ayat 1. Dan kemudian melompat 140 tahun dan kita sampai pada tanggal 21 atau 23 Agustus 2023.
Dan setiap tahun General Conference mengadakan 2 kali pertemuan. Ada pertemuan musim semi dan ada sidang tahunan yang biasanya diadakan pada bulan Oktober. Dan 2 pertemuan itu adalah tempat pengambilan keputusan-keputusan besar di antara sesi General Conference. Kemudian General Conference AdCom bertemu setiap bulan untuk menangani isu-isu yang muncul. Tapi setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali, IRLA mengadakan kongres. Dan Kongres Dunia IRLA terakhir pada Agustus 2023. Dan pemimpin Departemen Urusan Publik dan Kebebasan Beragama GC adalah seorang bernama Dr. Ganun Diop. Beberapa dari Anda mengenalnya. Dan dia adalah instrumen atau arsitek dari pernyataan gereja pada tahun 2021. Menyangkal keberatan kebebasan beragama dari pihak Advent terhadap mandat. Namun meskipun demikian pada tahun 2023, inilah yang dikhotbahkannya dalam Kongres IRLA di Gedung General Conference pada 23 Agustus. Dia mengatakan kebebasan beragama adalah hak untuk menganut, menjalankan dan menyebarkan keyakinan seseorang tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi. Dia melanjutkan dengan mendefinisikan kebebasan beragama sebagai kebebasan dari paksaan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan yang dipegang teguh seseorang atau bertentangan dengan hati nuraninya. Maka ia secara jelas mengakui bahwa kebebasan beragama melibatkan penegakan kebebasan hati nurani Anda, dan kebebasan hati nurani Anda tidak memberi Anda kebebasan untuk berbuat sesuka hatimu. Itu berarti Anda tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Itu bukan berarti kita menjadi makhluk yang tak bermoral. Kebebasan hati nurani berarti bahwa kita adalah hamba dari kebenaran, kita hamba dari Bapa Surgawi pengasih. Dan dengan kebebasan yang Allah berikan, kita harus saling melayani dalam kasih seperti kata Rasul Paulus. Jadi Dr. Ganun Diop selanjutnya berkata pada sidang tahunan di bulan Oktober tahun lalu. Ia berkata, hati nurani manusia itu suci, tidak boleh dirusak oleh siapapun, merupakan suatu penghinaan untuk membatasi atau menekan orang, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Nah, ini adalah orang yang menyusun pernyataan yang menyangkal kebebasan hati nurani selama pandemi. Tetapi inilah yang dia katakan ketika pandemi berakhir. Hati nurani manusia itu suci, tidak boleh dirusak oleh siapapun. Ya, merupakan suatu penghinaan untuk membatasi atau menekan orang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Dia lanjut dengan mengatakan ini. Tak seorang pun boleh berpikir bahwa dia adalah pemilik pikiran dan kemampuan saudara-saudaranya. Ia tidak boleh berpikir bahwa orang lain harus tunduk pada perintahnya. Ia bisa berbuat salah, bisa melakukan kesalahan seperti halnya semua orang. Ia tidak boleh mencoba mengendalikan hal-hal sesuai dengan ide-idenya. Dan kutipan khusus ini diambil dari buku This Day with God oleh Nyonya White, halaman 192. Dia lalu punya kutipan lain dari Roh Nubuat dan yang satu ini diambil dari buku Counsels on Health halaman 345. Inilah yang ia kutip dalam sidang tahunan tahun lalu di General Conference. Dia katakan, bukanlah tujuan Allah jika setiap manusia menyerahkan pikiran dan kehendaknya di bawah kendali orang lain, menjadi alat yang pasif di tangannya. Tak seorang pun boleh meleburkan individualitasnya ke dalam individualitas orang lain. Ia tidak boleh memandang manusia lain sebagai sumber kesembuhan. Ketergantungannya harus pada siapa? Pada Tuhan. Dalam martabat kemanusiaan yang diberikan Allah, ia harus dikendalikan oleh Allah sendiri, bukan oleh kecerdasan manusia. Ini adalah kutipan dari buku Counsels on Health halaman 345. Dr. Ganun Diop dengan tepat dan benar merefleksikan pernyataan yang sangat kuat ini dari tulisan Nyonya White yang menjunjung kebenaran dasar bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah sebagai makhluk moral bertanggung jawab, dan kita bertanggung jawab kepada Bapa Surgawi kita atas setiap kata dan perbuatan dalam hidup kita. Dan hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya pernah memberikan kutipan ini kepada istri saya tentang ibu mertua saya agar tidak dikendalikan olehnya. Dan dia tidak melihat humor dalam komentar itu. Beberapa dari Anda mungkin paham. Tapi kemudian untuk mengingatkan diri kita sendiri seperti yang kita bahas tadi malam, ini adalah paragraf kunci dalam pernyataan penegasan ulang 21 Oktober, di mana Dr. Ganun Diop dikatakan di sana, Gereja Masehi Advent hari ke-7, setelah berkonsultasi dengan Departemen Kesehatan, Peter Landless, dan Departemen Urusan Publik dan Kebebasan Beragama, Dr. Ganun Diop, yang tahun 2023 menjadi seorang pejuang kebebasan hati nurani individu. Mereka yakin itu kabar baik, bahwa program vaksinasi yang secara umum dijalankan adalah penting untuk keselamatan dan kesehatan anggota kita dan masyarakat luas. Oleh karena itu, dan inilah kalimat kuncinya, klaim kebebasan beragama tidak digunakan secara tepat untuk menolak mandat pemerintah atau pemberi kerja yang dirancang untuk melindungi kesehatan dan keselamatan komunitas. Apa yang dimaksud dengan keberatan kebebasan beragama? Keberatan kebebasan beragama
menurut definisi adalah ketika Roh Kudus meyakinkan Anda untuk tidak melakukan sesuatu. Ketika gereja mengatakan bahwa Anda tidak dapat berkata bahwa Roh Kudus meyakinkan Anda untuk tidak melakukan sesuatu, dan sekelompok kecil orang di sini mengambil hak untuk mengesampingkan Roh Kudus. Ini salah. Tidak peduli apapun persoalannya. Tidak peduli entah itu vaksinasi atau daging babi atau bir atau apapun. Dalam pernyataan ini, para pemimpin gereja kita mengambil hak untuk mengesampingkan pekerjaan Roh Kudus atas hati nurani Anda masing-masing. Dan jika mereka mengambil hak itu kemarin, mereka telah menetapkan acuan yang dapat dipakai besok, sekali lagi untuk menyakiti para anggota. Itulah mengapa kita membicarakan hal ini sekarang, karena akan ada lebih banyak mandat yang datang. Tahun 1923, General Conference melakukan pemungutan suara dalam sesi penuh. Ini pemilihan yang menarik. Dan Anda harus menggali buku-buku yang berdebu untuk menemukan hal-hal seperti ini. Tapi inilah yang kita pilih pada tahun 1923. Di sana tertulis, sebagai warga negara Amerika, dan ini sebenarnya adalah seruan kepada pemerintah federal Amerika Serikat. Jadi pemungutan suara ini merupakan seruan pada pemerintah federal di Washington DC, dan inilah yang kita pilih. Kita katakan sebagai warga negara Amerika, kami memohon atas dasar hak konstitusional yang dinyatakan secara khusus untuk menjalankan agama secara bebas sesuai dengan perintah hati nurani individu, sepenuhnya bebas dan terlepas dari semua keterkaitan, campur tangan, atau kontrol pemerintah. Tetapi agama atau kewajiban yang kami berutang kepada pencipta dan cara melaksanakannya hanya dapat diarahkan oleh akal dan keyakinan dan tidak dapat dikenali kecuali di pengadilan hakim universal. Ya, oleh karena itu, kami berpendapat bahwa dalam hal agama tidak ada hak manusia yang dibatasi oleh lembaga masyarakat sipil dan bahwa agama sepenuhnya dikecualikan dari persoalan. Oleh sebab itu, kami sebagai Kristen, sebagai Protestan, sebagai warga negara Amerika, dan sebagai manusia, memohon kepada hakim tertinggi dunia, yaitu Allah sendiri, untuk kebenaran niat kami, dengan kesungguhan menerbitkan dan menyatakan bahwa kami dengan hak seharusnya bebas dan mandiri dari semua hubungan, arahan, dikte, campur tangan, atau kontrol pemerintah Amerika Serikat, ya dalam hal agama, atau pelaksanaan ibadah, atau lembaga keagamaan, dalam bentuk dan tingkatan apapun. Itu pernyataan yang luar biasa. Kita memilihnya pada tahun 1923, dan kita mengirimkannya kepada pemerintah federal, menegaskan bahwa kita secara moral bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kita tidak menerima tindakan pemerintah manapun yang akan mengganggu kebebasan beragama. Sekarang seperti yang terjadi, Anda mungkin bertanya, dan di Amerika kita tidak memiliki hak mutlak untuk menjalankan agama secara bebas, karena Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa dalam hal-hal katakanlah seperti pengorbanan anak, Anda tidak bisa mengorbankan anak yang masih hidup demi menjalankan ajaran agama Anda. Jadi kita tidak punya hak kebebasan beragama yang mutlak dan tak terbatas. Sehingga ada hak untuk mempraktekkan amandemen pertama. Dan ada juga hak untuk bebas dari gereja negara dalam amandemen pertama juga. Namun, pelaksanaan ibadah bukanlah hak mutlak dalam hak asasi, karena beberapa hal telah dibatasi oleh Mahkamah Agung, seperti pengorbanan anak. Jadi pernyataan khusus ini, jika Anda meletakkannya pemungutan suara General Conference dalam sesi penuh, dan di samping pernyataan penegasan kembali bulan Oktober, lalu Anda meletakkannya berdampingan, pernyataan di sebelah kiri adalah apa yang kita pilih dalam sesi penuh. Dan menurut konstitusi kita, apakah otoritas tertinggi dalam gereja kita? Apakah itu ADCOM atau GC sesi penuh? Oke, karena itu setiap keputusan ADCOM yang merupakan komite yang lebih rendah dari GC sesi penuh, harus konsisten dengan suara GC sesi penuh dan tidak bisa membatalkan atau melemahkan suara GC sesi penuh. Apakah itu masuk akal? Tentu saja. Jadi suara GC kami dalam sesi penuh pada bulan Februari 1893 mengatakan kami dengan hak seharusnya bebas dan mandiri dari semua hubungan, arahan, dikte, campur tangan, atau kontrol pemerintah Amerika Serikat. Dalam hal agama atau pelaksanaan ibadah atau lembaga keagamaan dalam bentuk dan tingkatan apapun, itu termasuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah yang kudus. Pernyataan tersebut mengesampingkan pernyataan penegasan kembali bulan Oktober 2021 yang mengatakan bahwa klaim kebebasan beragama tidak digunakan secara tepat untuk menolak mandat pemerintah. Pernyataan ADCOM tersebut secara langsung bertentangan dengan apa yang diputuskan sidang penuh tahun 1893. Oleh karena itu, ini batal demi hukum. Karena ADCOM tidak dapat mengesampingkan suara dari segenap gereja dalam sesi penuh. Nah, Anda mungkin berkata, ya waktu yang lalu itu berjarak sekitar 130 tahun. Ya, tapi kita masih terikat oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan di Taman Eden 7.000 tahun yang lalu. Apakah maknanya dengan hanya 130 tahun? Kebenaran adalah kebenaran, tidak peduli kapan itu diucapkan atau di mana itu diucapkan.
Maka oleh atas dasar ini saja, pernyataan penegasan kembali 21 Oktober adalah batal demi hukum. Dan seharusnya tidak pernah dipilih dan tak memiliki kedudukan karena tidak dapat mengesampingkan pemungutan suara GC dalam sesi penuh tahun 1893. Jadi, ini adalah berbagai pernyataan yang telah kita buat sebagai gereja di masa lalu kita. Dan saya ingin berbicara sekarang tentang mengapa kebenaran itu penting. Dan apakah Anda setuju dengan saya bahwa kebenaran itu penting? Ya. Tuan-tuan, jika istri Anda berkata kepadamu, apakah gaun ini membuat saya terlihat gemuk? Pak, di situlah Anda harus memutuskan apakah kebenarannya benar-benar penting atau tidak. Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Saya telah belajar dari istri saya memiliki istri yang cantik dan ramah. Bila dia bertanya, apakah kamu suka makanannya? Saya jawab, saya sangat menyukainya. Saya berkata, dan saya juga sangat menyukai apa yang kamu buat kemarin. Petunjuk halusnya adalah, buatlah lagi apa yang kamu buat kemarin. Tapi juga karena Anda tahu, Anda pernah mendengar cerita tentang saya mengiris jempolku ke dalam sup, ya. Beberapa dari kalian. Saya sangat bersyukur. Setiap kali istri saya membuatkan makanan hangat yang hampir setiap hari. Jadi pada dasarnya saya terpelihara. Yang harus saya lakukan adalah berkhotbah dan pergi ke kantor. Itulah peran saya dalam hidup. Kisah ibu jari saya, tahukah Anda kisah ibu jari saya? Tidak. Beberapa pasti mengetahuinya. Istri saya pulang dari pencabutan gigi bungsunya dan saya membawanya pulang. Dan dia berkata dia naik ke kamar tidur dan ingin berbaring beristirahat dan tidur dari sisa-sisa anestesinya. Dan saat dia masih agak terbangun, dia berkata, bisakah kamu membuatkanku sup sayur? Saya belum pernah membuat sup sayur seumur hidup, tapi saya pikir seberapa sulitkah ini? Anda merebus air dan memotong beberapa sayuran dan itu berubah menjadi sup, bukan? Jadi saya turun ke bawah dan saya menaruh panci di atas kompor dan saya merebus air di dalam panci. Dan saya mengambil beberapa kentang dan mengiris dan memotong serta memasukkannya ke dalam air. Dan saya tidak terlalu hebat dengan tanganku seperti mengetik hampir dengan kecepatan berpikir dan berbicara. Tapi selain itu saya tidak terlalu hebat dengan tangan saya. Jadi saya sangat canggung dengan tangan saya. Maka saya memotong-motong tomat, saya memotong seledri. Apa saja yang bisa saya temukan di kulkas, saya cincang dan masukkan ke dalam panci. Dan saya ingat ada sesuatu yang disebut kubus kecil yang kadang dimasukkan oleh istri saya. Saya tidak tahu apa itu. Jadi saya pergi temukan beberapa kubus itu dan menghancurkannya. Dan saya mengambil 1 sendok teh penyedap vegan dan memasukkannya ke dalam untuk menambahkan rasa. Lalu saya bersadar, ini saya perlu menambahkan beet. Jadi saya memotong beberapa beet dan memasukkannya. Lalu saya perlu beberapa wortel. Jadi saya ambil wortel dan memarutnya. Dan saya memarutnya dengan kuat dan keras. Karena saya ingin segera menyelesaikannya, dan saya tidak memperhatikan yang saya lakukan. Kemudian tiba-tiba saya merasakan sakit yang menusuk di jempol kanan saya. Dan saya melihat, itu telah memotong sepertiga dari kuku dengan daging di bawahnya yang sekarang telah masuk ke dalam panci sup. Dan itu adalah untuk sesaat pikiran-pikiran pra-Kristen ini melintas di benak saya. Dan saya berdiri di sana dan tertegun diam, sementara darah seperti mengucur deras dan menetes ke dalam sup. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jadi saya pergi ke keran dan saya menyiramkan air dingin di atasnya. Menyakitkan sebenarnya, pada daging mentah. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mengambil tisu toilet atau kertas tisu dan saya agak menekannya untuk menghentikan pendarahan. Dan akhirnya saya membalutnya dengan plester dan pendarahannya berhenti dan sedikit demi sedikit keluar. Jadi saya menaruh plester lain di sekitar tisunya dan akhirnya terlihat seperti, oke, ini akan bertahan. Lalu saya harus kembali ke sup untuk menemukan dagingku yang hilang dan potongan kuku yang hilang. Jadi saya tak bisa menemukannya di sana karena saya sudah memasukkan beatnya. Jadi ini adalah dilema moral ya, apa yang harus saya lakukan. Tapi saya pikir dia tidak akan keberatan. Jadi saya ambil sebuah blender dan saya masukkan blender lalu mengaduknya. Dan dosa-dosaku ditutupi oleh banyak cinta. Dan saya membawa semangkuk sup itu kepada istriku, merasa sangat mirip seperti Yakub yang datang kepada Ishak. Dan saya berikan kepada istri saya dan melihat dengan agak gugup seiring dia memakannya dan mengatakan bahwa itu lezat. Ketika dia memakannya dan mengatakannya lezat, dia berkata, apa yang terjadi dengan jempolmu? Dan disinilah kebenaran benar-benar penting. Anda tahu? Jadi saya berkata kepadanya, kamu tahu di dalam Alkitab dikatakan bahwa Adam berkata, inilah akhirnya tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Apakah kamu percaya hal ini? Dan dikatakan,
Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Apakah kamu percaya hal ini? Oh, dia jawab, ya saya percaya. Maka saya akan mengakui dosaku dan pengakuan dosa itu baik bagi jiwa, dikatakan. Istriku sangat-sangat pendiam, tapi saya tahu dari sorot matanya bahwa saya tidak berusaha kabur dengan kejadian itu. Jadi solusinya, hasil akhir dari itu adalah saya dilarang membuat makanan untuk keluarga di dapur, yang merupakan salah satu beban yang saya tanggung dalam hidup. Jadi sekarang intinya adalah kebenaran itu penting, kebenaran itu penting. Hal ini penting terutama di bidang kedokteran, karena jika saya pergi ke dokter, saya percaya dokter saya punya dokter yang sangat baik. Dan dia sudah terbiasa dengan kebiasaan saya selama 13 tahun terakhir. Dan kami punya hubungan yang baik dan saya percaya dokter saya dan saya ingin mempercayai dokter saya. Istri saya dibesarkan di Uni Soviet, di mana dokter digunakan ketika orang-orang Kristen dimasukkan ke rumah sakit jiwa, mereka disuntik dengan berbagai obat untuk membuat mereka menjadi gila. Inilah yang terjadi di Uni Soviet. Di Uni Soviet, dokter adalah agen negara. Jika negara ingin membunuhmu atau negara ingin membuatmu menjadi gila, maka dokter melakukan apa yang diperintahkan. Tapi di sini, di Amerika, kita masih memiliki gagasan bahwa dokter melakukan apa yang benar untuk pasien. Saya menyukai dokter saya, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk saya, dan saya pergi menemui dokter saya, dan jika saya pergi ke dokter, dan katakanlah saya punya masalah saya punya sakit di punggung, dan dia berkata, Tuan Vine, bagaimana kabarmu tahun ini? Dan saya berkata, sebenarnya saya punya masalah dengan lutut kananku, itu sakit setiap kali saya menekuknya. Dokter saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan dia mungkin bingung mengapa lutut kanan saya yang sakit dan kemungkinan saya mendapatkan diagnosis yang tepat dan rencana pengobatan yang tepat untuk rasa sakit di punggung saya jadi 0. Karena harus ada kejujuran dalam hubungan klinis. Jika tidak ada kejujuran di ruang konsultasi, apakah itu dengan psikolog yang menangani depresi, atau dengan dokter spesialis THT yang menangani masalah saluran hidung, atau dengan dokter keluarga, Anda punya masalah dengan punggungmu. Jika tidak ada kejujuran, maka tidak akan ada kesembuhan. Jadi kebenaran itu penting, kebenaran benar-benar penting. Kita memiliki kasus-kasus tragis di dunia barat, skandal thalidomide, atau di Pfizer pada tahun 2009 yang membayar ganti rugi $2,3 miliar atas kesalahan pemberian merek obat yang disebut Bextra dengan niat untuk menipu atau menyesatkan, dan itulah yang didapati di pengadilan. Jadi kebenaran itu penting. Sebagai Advent, kita ingin memberitakan kebenaran kekal. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan mengatakan kebenaran. Karena saat kita mengatakan kebenaran, itulah titik awal pemulihan ketika ada kesulitan dalam suatu hubungan. Apakah kita setuju dengan ini? Baiklah, jadi saya ingin bicara sekarang hanya beberapa menit tentang kebenaran. Di sebelah kiri ada narasi resmi dan di sebelah kanan ada narasi tandingan. Narasi resmi adalah CDC, NIH, Fauci, media utama, General Conference. Jadi di sebelah kanan ada narasi tandingan, seperti deklarasi Barrington Raya, para ilmuwan, dokter, dan pencari kebenaran di seluruh dunia. Jadi narasi resminya adalah virus tersebut tidak berasal dari Institut Virologi Wuhan. Narasi tandingannya mengatakan bahwa virus itu mungkin berasal dari Institut Virologi Wuhan. Narasi resmi mengatakan sesuai yang dikatakan Fauci di Kongres berulang kali, tidak ada keuntungan yang didanai federal dari penelitian fungsi di Wuhan. Kita sekarang tahu bahwa ada pendanaan federal untuk keuntungan ilegal penelitian fungsi pada virus corona kelelawar di Wuhan. Narasi resminya adalah virus ini berasal dari binatang secara acak di sebuah pasar tradisional di Wuhan. Ini dikenal sebagai teori asal-usul proksimal yang digulirkan hanya dalam semalaman untuk mengalihkan perhatian dari Wuhan. Dan narasi tandingannya adalah bahwa virus tidak berasal dari pasar tradisional di Wuhan. Sekarang saya tahu itu hampir pasti benar. Karena setiap virus memiliki inang hewan di mana ia berada. Dan pemerintah Cina telah mencari inang hewan untuk virus ini, dan 3 tahun kemudian mereka masih belum menemukannya. Yang memberitahu Anda jika tidak ada inang hewan, itu tidak berasal dari kingdom hewan. Narasi resminya adalah tidak ada terapi yang efektif untuk pengobatan COVID selain vaksin. Narasi tandingannya mengatakan ada banyak protokol pengobatan rawat jalan yang efektif untuk COVID-19. Narasi resmi mengatakan mereka yang divaksin tidak akan tertular COVID-19 atau menularkan virus ke orang lain. Narasi tandingannya bahwa vaksin dapat meringankan gejala, dalam hal ini dapat menyelamatkan nyawa, tetapi itu tidak mencegah seseorang tertular COVID, juga tidak mencegah penularan ke orang lain. Itu sebenarnya diketahui dari otorisasi penggunaan darurat pertama yang diberikan untuk vaksin Pfizer, karena mereka mengatakannya dirilis publik NIH dan CDC. Tapi tidak ada bukti bahwa vaksin mencegah penularan. Ini sudah diketahui sejak hari pertama.
Narasi resmi adalah vaksin aman dan efektif. Narasi tandingannya adalah satu persatu vaksin telah dilarang di seluruh dunia karena efek samping yang berbahaya dahsyat. Itulah kenyataannya. Narasi resminya bahwa vaksin memberi kekebalan penuh dari COVID-19. Jika Anda divaksin, Anda tak akan tertular. Narasi tandingannya setiap kali pasien divaksinasi, hanyalah produsennya, tenaga medis yang terlibat, sistem rumah sakit, pemberi kerja yang mengamanatkan vaksin, hanya mereka yang menyatakan kekebalan penuh. Itu legalitas, bukan medis. Narasi resminya jika Anda menerima vaksin, Anda tak akan tertular COVID. Itulah yang dikatakan Presiden Biden di CNN. Narasi tandingannya bahwa semakin banyak vaksin Anda terima, semakin besar kemungkinan Anda terkena COVID-19. Narasi resminya adalah bahwa jaga jarak sosial dan penggunaan masker didasarkan pada ilmu pengetahuan. Kita sekarang tahu, menurut Fauci, aturan jaga jarak dan pemakaian masker hanya dibuat secara mendadak tanpa dasar ilmiah yang mendasarinya. Narasi resminya adalah setiap orang yang menyimpang dari narasi resmi berarti menyebarkan informasi yang salah. Dan karir mereka akan dihancurkan melalui budaya pembatalan profesional, sosial, dan keuangan. Narasi tandingannya adalah kenyataannya para penyampai kebenaran dan mereka yang tidak divaksinasi dijelek-jelekkan, termasuk di gereja kita. Narasi tandingannya adalah bahwa kebenaran mutlak masih penting dalam era relativisme moral dan subjektivitas pribadi. Narasi tandingan menegaskan bahwa kebenaran memiliki konsekuensi pribadi dan sosial yang mendalam jika kebenaran ditolak oleh masyarakat. Nah, ini adalah manfaat dari melihat ke belakang. Dan beberapa dari Anda mungkin membantah beberapa hal yang saya katakan malam ini. Tapi saya, berdasarkan semua yang telah saya lihat dan baca, hampir semua yang ada dalam narasi resmi adalah palsu. Dan itu diketahui palsu pada saat itu oleh mereka yang mendorongnya. Hampir semua yang ada dalam narasi tandingan adalah benar. Dan yang sekarang dibenarkan sebagai narasi resmi telah sepenuhnya runtuh di sekitar kita, di bawah beban kepalsuannya sendiri. Itu dijelek-jelekkan oleh media utama dan oleh General Conference dari tahun 2020 hingga 2022. Istri saya dibesarkan di Uni Soviet dan Uni Soviet memiliki para pembangkang yang sangat terkenal. Ada Alexander Solzhenitsyn pada tahun 60-an dan 70-an. Pada tahun 1980-an, ada pembangkang terkenal, Andrei Sakharov, mungkin beberapa dari Anda ingat nama itu. Dia adalah fisikawan nuklir yang tak setuju dengan jalan yang ditempuh Uni Soviet. Dan di gereja Advent di Uni Soviet, ada gereja resmi dan mereka menyekolahkan anak-anak mereka pada hari Sabat, dan ada Advent tidak resmi yang dikenal sebagai Advent sejati dan bebas. Dan mereka dijelek-jelekkan oleh Advent yang resmi, sebab mereka tidak menyekolahkan anak-anak mereka pada hari Sabat. Dan istri saya ketika ia menjadi seorang Advent pada tahun 94-95, ketika Uni Soviet telah runtuh dan para penginjil awam menyebar dari Amerika ke seluruh bekas Uni Soviet. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang dijelek-jelekkan ini, beberapa ada yang di gereja dan masyarakat, ada banyak orang yang dijelek-jelekkan oleh masyarakat, oleh Uni Soviet, dan oleh gereja karena menjadi orang Advent yang tidak resmi. Mereka dijelekkan sebelum tahun 1990, tapi mereka dirayakan sebagai pahlawan sejak tahun 1991 dan seterusnya. Dan dia berkata padaku bahwa individu-individu itu tidak berubah, tetapi masyarakat yang berubah di sekitar mereka. Dan 1 menit Anda dijelek-jelekkan oleh masyarakat, dan menit berikutnya Anda dibanggakan oleh masyarakat. 1 menit Anda dimasukkan ke dalam kerja paksa, dan dibiarkan mati membusuk, dan pemimpin Advent bebas sebenarnya dijatuhi hukuman pada tahun 1978, saya pikir. Dan dia dijatuhi hukuman saat ia berusia sekitar 75 tahun. Dan dia dijatuhi hukuman di kamp kerja paksa di Siberia. PBB memprotes untuk pembebasannya kepada Uni Soviet, Solzhenitsyn memprotes untuk pembebasannya. Banyak tokoh internasional yang bukan penganut Advent menulis surat kepada Politbiro Soviet memohon pembebasan pemimpin gereja Advent bawah tanah. Dan Politbiro Soviet mengabaikan semua permintaan mereka. Dan orang tua itu dikirim ke kamp kerja paksa di Siberia, di mana dia meninggal di sana dalam 3 bulan dengan kondisi yang sedemikian buruk. Tetapi seperti yang dikatakan istri saya, kebenaran tidak lekang oleh waktu. Dan jika hari ini Anda dijelek-jelekkan oleh masyarakat, jangan putus asa, karena masyarakat bisa saja berubah besok. Orang banyak itu berubah-ubah. Kerumunan orang banyak akan mengikuti kawanannya karena hanya sedikit orang yang mau berdiri berbeda. Yang penting adalah kebenaran dan mengetahui kebenaran. Dan sebagai Advent, kebenaran tertinggi adalah Yesus Kristus sendiri bagi diri kita sendiri. Karena ketika kita mendengarkan suaranya melalui firman Allah dan hati nurani, maka kita berada dalam posisi terbaik untuk menahan penipuan yang akan datang ke dunia ini dari setan. Jadi mengetahui kebenaran, mengetahui Yesus Kristus menjadi semakin penting di dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Kebenaran itu penting. Bisa dikatakan bahwa semasa pandemi, ayat dari Yesaya 28 ayat 14-15 ini merangkum apa yang terjadi pada gereja kita.
Yesaya berbicara kepada para pemimpin gereja di Yerusalem. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami bersepakat. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Mengapa? Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Adalah kebenaran bahwa GC tidak mengikuti sains, mereka mengikuti dusta. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari dana pandemi federal yang sangat besar. Mereka tidak tunduk pada keyakinan Roh Kudus atas hati nurani para anggota mereka. Mereka tunduk pada pembuli media-media utama. Mereka tidak membela keyakinan para anggota kita, tetapi mereka menjelek-jelekkan para anggota melalui media resmi mereka baik secara online maupun cetak. Hasil akhir dari hal ini adalah runtuhnya kepercayaan terhadap komunitas kesehatan masyarakat pada umumnya, khususnya dengan beberapa praktisi medis. Dan kita harus membangun kembali kepercayaan itu sekarang, karena saya ingin mempercayai dokter saya. Dan nomor 2, ada rasa pengkhianatan yang mendalam, kemarahan, keterasingan, ketidakpercayaan, dan kekecewaan di antara umat Advent seluruh dunia terhadap para pemimpin gereja. Dan pada tingkat yang lebih rendah dengan seluruh hierarki Advent, karena selama pandemi, sementara orang-orang mungkin membisikkan dukungan mereka pribadi, tapi di publik tak seorang pun di hierarki berbicara di publik. Demi kebebasan hati nurani para anggotanya, tidak seorang pun, itu adalah kegagalan sistemik dari kepemimpinan. Kehilangan atau takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan karir di hierarki gereja, saya pikir membuat banyak pemimpin gereja kita diam. Ini adalah kebenaran sederhana. Saya tidak katakan ini dalam kemarahan, tolong jangan dengar kemarahan dalam suara saya mengasihi para pemimpin gereja ini, mereka saudara dan saudari saya di dalam Kristus. Namun faktanya ini bukanlah pertanda yang baik untuk krisis terakhir. Ketika orang dibeli dan mereka memiliki karir dan posisi itu, seringkali diperjualbelikan karir itu. Dan mereka mungkin setuju secara pribadi dengan Anda, tetapi di publik mereka tidak akan pernah membela Anda. Seseorang berkata ke saya, Conrad, saya setuju dengan apa yang kamu khotbahkan. Ketika Roh Kudus menginsafkanku untuk mengatakan hal yang sama, aku akan berbicara bersamamu. Saya berkata, baiklah sekarang akan lebih baik, tetapi itu tidak pernah terjadi. Jadi apa dampak dari pernyataan ini? Karena kebenaran itu penting. Kebenaran itu penting. Umat Advent di seluruh dunia melihat pemimpin gereja kita menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengesampingkan keyakinan Roh Kudus di dalam hati nurani setiap anggota. Ini adalah otoritas seperti kepausan yang sama sekali tidak sesuai dengan firman Allah. Karena dampak yang sangat merugikan dari pernyataan tahun 2021, banyak anggota yang telah kehilangan kepercayaan dasar kepada General Conference dan memiliki perasaan yang sah akan pengkhianatan dan pengabaian. Tampaknya bagi banyak anggota saat ini, keberadaan hierarki kita hanya untuk keuntungan finansial bagi para fungsionarisnya melalui pelestarian aliran pendapatan federal oleh lembaga-lembaga Amerika Serikat. Dan keprihatinan dan hati nurani anggota tidak lagi menjadi perhatian para administrator senior kami. Izinkan saya memberikan sebuah studi kasus sederhana yang menggambarkan bagaimana hal ini terjadi dalam praktiknya. Ini kisah nyata, saya sudah melihat dokumennya. Saya sudah mengikuti cerita ini selama 3 tahun. Banyak orang yang telah menulis kepada saya dengan cerita mereka, tapi yang satu ini benar-benar menonjol. Dan saya mendapat izin dari pemuda itu dan ibunya untuk menceritakan kisahnya malam ini. Ada seorang pemuda di Australia hari ini. Dia adalah seorang guru berusia 27 tahun yang dipekerjakan oleh conference setempat di Uni Australia sebagai guru sekolah menengah. Ia lulus dari perguruan tinggi dengan gelar pendidikan sekolah dasar. Ia lulus dengan beberapa hutang, tetapi dengan kasih karunia Tuhan ia mendapatkan pekerjaan sebagai guru sekolah menengah di sebuah sekolah Advent. Ia membeli sebuah rumah sebelum pandemi tiba dan memiliki cicilan rumah yang harus dibayar. Dia seorang pemuda yang sehat dan rajin berolahraga, menjalankan pekabaran kesehatan Advent. Dia adalah seorang pemuda yang sehat. Kemudian pandemi datang dan pemberi kerja conference Advent setempat mengharuskannya untuk vaksinasi. Dia menentang keras hal ini dengan alasan kebebasan hati nurani dan alasan medis. Dia memiliki riwayat masalah dengan vaksinasi. Dokternya mengajukan permohonan pengecualian medis atas keyakinan iman, tetapi ditolak oleh gugus tugas yang ditunjuk sendiri oleh administrator pendidikan. Setelah semua jalan untuk mendapatkan pembebasan telah habis, dan percaya bahwa dia tidak punya pilihan lain, atau dia akan kehilangan kariernya, tidak mampu membayar cicilan rumah dan menjadi tunawisma, pemuda ini menyerah pada tekanan dan menerima vaksin AstraZeneca. Tak lama kemudian, ia mengalami stroke berat dengan gumpalan darah sebesar 18 mm di otaknya. Ahli saraf dan ahli jantungnya menyatakan bahwa stroke tersebut adalah idiopatik, yang berarti timbul secara spontan atau dari penyebab yang tidak jelas atau tidak diketahui. Karena dia sehat secara fisik, pemuda sehat dan aktif yang mengikuti pekabaran kesehatan dan gaya hidup Advent. Hampir 2 tahun kemudian, ia tetap tinggal di rumah, lumpuh sebagian, tidak dapat melakukan pekerjaan.
Dia kehilangan penghasilannya, dia kehilangan rumahnya. Ibunya telah mengundurkan diri dari pekerjaan perawat untuk merawatnya tiap hari karena dia sekarang membutuhkan perawatan sepanjang waktu. Uni Australia dan conference tempat tidak menanggapi dirinya dan permintaannya yang berulang-ulang untuk mendapatkan bantuan. Saya telah membaca dokumennya, saya tidak akan tunjukkan di sini. Pada dasarnya mereka berkata bahwa kami telah memenuhi tanggung jawab hukum kami, Anda sendirian. Meskipun mereka mengatakan kepadanya bahwa jika dia pulih dari dampak stroke ini, yang mana mereka tak tahu apa penyebab stroke itu, mereka akan senang hati mempekerjakannya kembali sebagai guru. Itu kabar yang baik dan menghibur baginya. Nah, ingat bahwa dia menerima vaksin AstraZeneca. Pada 2022, vaksin AstraZeneca telah dilarang di banyak negara di seluruh dunia karena menyebabkan pendarahan otak. Pada musim semi 2023, yang membuat pemuda ini kecewa, pemerintah Australia melarang vaksin AstraZeneca secara nasional. Karena itu dikaitkan dengan pendarahan otak dan stroke, seperti yang dialami pria ini. Dan akhirnya pada Mei 2024, AstraZeneca menarik vaksin mereka di seluruh dunia setelah mengakui di pengadilan Inggris adanya hubungan antara vaksin tersebut dengan pendarahan otak dan stroke. Sesuatu yang aman dan efektif secara resmi yang mana diamanatkan oleh para pemimpin gereja dengan efek yang sangat buruk, kemudian dilarang dalam semalam oleh pemerintah Australia justru karena itu tidak aman dan efektif. Sejauh ini Conference dan Uni Australia telah menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas peran mereka dalam kekacauan ini. Instruktur berlayar terus, meninggalkan tubuh-tubuh yang hancur, kehidupan yang hancur, dan kepercayaan yang dikhianati di belakangnya. Dan tak seorang pun tampaknya peduli, tapi ini salah. Ini sangat salah. Ini adalah studi kasus manusia tentang apa yang terjadi ketika para pemimpin gereja melampaui batas-batas mereka dan menyangkal kemampuan para anggota untuk mengikuti perintah dan hati nurani Roh Kudus. Dan hierarki gereja terus bergerak seolah-olah tidak ada yang terjadi, meninggalkan tubuh-tubuh yang hancur dan kehidupan yang hancur di belakangnya. Inilah yang terjadi ketika para administrator gizi kita membuat keputusan yang tidak sah, melampaui batas-batas yang ditentukan untuk wewenang yang didelegasikan, dan menganggap berhak menginjak-injak kebebasan hati nurani. Seandainya permintaan orang itu untuk memperoleh pengecualian agama dihormati, dia pasti sedang bekerja saat ini. Tetapi hidupnya telah dihancurkan oleh tindakan para pemimpin itu. Secara pribadi mungkin pernyataan ini akan membuat saya mendapat masalah. Saya percaya bahwa setiap pengurus General Conference yang ikut serta dalam penegasan pernyataan itu harus segera mengundurkan diri karena mereka melampaui batas wewenang dengan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan orang-orang Advent yang tak bersalah di seluruh dunia. Saya pikir mereka harus mengundurkan diri. Mereka tidak lagi memiliki kepercayaan kita. Jadi apa implikasinya? Sulit untuk membicarakan hal ini karena seandainya General Conference mengatakan dengan melihat ke belakang, kami mengakui bahwa kami telah membuat kesalahan dan karena itu kami ingin meminta maaf agar ini bisa menjadi lebih baik dan memastikan kami tidak membuat kesalahan seperti ini lagi. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah General Conference mengeluarkan pernyataan yang membela hak mereka untuk membuat pernyataan seperti itu. Kita sudah membahasnya tadi malam. Mereka pada dasarnya membatalkan setiap dan semua kemungkinan diskusi tentang otoritas mereka untuk membuat pernyataan itu. Setelah khotbah saya tentang seruan kepada kaum bangsawan Advent pada Januari 2022, GC mengeluarkan kecaman global kepada siapapun yang mempertanyakan otoritas mereka. Untuk mencegah diskusi apapun di sesi GC 2022, Adcom GC mencopot status delegasi saya karena mereka tidak ingin saya berbicara dan mengajukan pertanyaan ini dari bawah. Ketika pengacara Zirkel dari California, Loma Linda, membuat mosi untuk menambahkan pernyataan vaksin ke agenda GC pada tahun 2022, Penatua Wilson menepis mosi itu dari depan. Anda melihatnya tadi malam. Aliansi Kebebasan dan Kesehatan mengajukan petisi kepada para pengurus General Conference. Hampir 25.000 pendeta, dokter, perawat, anggota Advent di seluruh dunia menandatangani petisi tersebut dan tidak ada tanggapan yang pernah diberikan kepada petisi tersebut. Ketika pendeta Wilson melakukan tanya jawab dengan para anggota di gereja Granite Bay pada 23 Februari, lebih dari 1.100 jemaat hadir. Dan mereka didorong untuk mengetikkan pertanyaan di ponsel mereka, dan Penatua Wilson duduk di panel bersama yang lainnya, seperti pendeta James Rafferty dari 3BN dan lainnya. Dan pertanyaan pertama, karena orang bisa memilihnya, pertanyaan pertama yang muncul di layar sepanjang sore adalah mengapa GC mengeluarkan pernyataan penegasan ulang yang menyakiti begitu banyak orang Advent. Dan sepanjang sore itu, panel menolak untuk menjawab pertanyaan itu, meskipun ada sekitar 1.150 suara dari yang hadir. Pada dasarnya, para pemimpin kita sekarang bersembunyi di balik pengacara mereka. Tidak ada diskusi yang mungkin dilakukan. Tetapi kita membutuhkan proses pengampunan, rekonsiliasi, dan penyembuhan untuk memulai
dan itu membutuhkan keberanian dari semua pihak. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan merupakan kewajiban bagi kepemimpinan GC kita untuk mengakui peran mereka dalam apa yang telah terjadi, dan untuk membuat langkah pertama menuju rekonsiliasi dengan para anggota yang telah dirugikan oleh tindakan mereka yang tidak sah. Jadi selama bertahun-tahun saya yakin kita telah berubah. Kita mulai pada tahun 1860-an dikenali sebagai gerakan umat sisa Allah akhir zaman dalam nubuatan. Sebagai umat sisa nubuatan, yaitu mereka yang menaati perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sebagai umat sisa Allah akhir zaman, kita pada dasarnya berselisih dengan lingkungan kita yang lebih luas. Amerika Serikat adalah binatang kedua dalam Wahyu 13, salah satu musuh umat Allah di akhir zaman, tetapi selama bertahun-tahun kita telah berubah. Terakhir kita berbicara tentang gereja umat sisa, kita telah menjadi gereja yang terhormat. Kita mendambakan dan menerima status bebas pajak, kontrak federal untuk universitas dan rumah sakit kita, subsidi dan beasiswa bagi para siswa kita. Kita tidak lagi berselisih secara fundamental dengan lingkungan kita yang lebih luas, sebaliknya kita malah telah menjadi nyaman. Ya, selama pandemi, ketika dihadapkan pada tekanan sosial, ekonomi, politik, dan media, kita bertransformasi lagi. Kita tidak kembali menjadi gereja umat sisa, kita berhenti menjadi gereja yang terhormat, kita menjadi gereja rezim, kita menyebarkan kebohongan resmi, kita membatalkan pembicara kebenaran di tengah-tengah kita. Kita menjelek-jelekkan anggota kita yang tidak mau tunduk pada kebohongan, dan kita mengejar dana federal untuk lembaga-lembaga kita. Tidak mudah untuk berbicara seperti ini, tapi inilah kebenarannya. Dan agar kita dapat mengalami kesembuhan di dalam gereja kita harus mengatakan kebenaran. Di dalam kasih, tetapi kita harus mengatakan kebenaran. Kita menjadi gereja rezim yang melaksanakan perintah-perintah pemerintah yang lalim, yang tidak ada Tuhan dalam pertimbangannya, dan kita bertindak melawan anggota kita sendiri untuk mempertahankan aliran pendapatan dan lembaga kita. Ini bukan hal baru. Pada Perang Dunia Pertama, Gereja Advent di Jerman mendukung rezim Kaiser Wilhelm daripada kebenaran Alkitab dan kepedulian para anggotanya. Kita mendorong kaum muda kita mendaftar untuk berperang bagi Kaisar, dan kita mendorong anggota kita untuk bekerja di pabrik amunisi, termasuk di hari Sabat. Sebagai akibatnya lahirlah gerakan reformasi SDE. Di Uni Soviet, Gereja Advent mendukung komunis yang menuntut kaum muda Advent untuk masuk Tentara Merah pada tahun 1928. Kita berubah pada tahun 1920, kita mengatakan bahwa umat Advent adalah penentang militer. Dan tahun 1924, di bawah tekanan rezim Joseph Stalin di Kongres SDA se-Soviet, kita mengubah posisi kita sedikit. Kita katakan, sekarang terserah pada hati nurani individu para pemuda kita, apakah mereka akan mengabdi di Tentara Merah atau tidak. Dan tahun 1928, posisi berubah lagi setelah tekanan lebih lanjut dari Soviet, dan semua Kongres Advent Soviet memilih untuk mendukung dan merekomendasikan para pemuda kita untuk bertugas di Tentara Merah. Sebagai akibatnya, gereja SDA bawah tanah dimulai, dan mereka disebut gerakan SDA sejati dan bebas. Dan mereka bertahan hampir 70 tahun sebagai gerakan Advent bawah tanah yang setia kepada Tuhan, sampai Uni Soviet runtuh. Di Vietnam hingga hari ini, 2024, pemerintah komunis mengharapkan anak-anak sekolah untuk masuk sekolah hari Sabat pagi. Dan di Vietnam saat ini, ada seorang pejabat gereja Advent yang mengirim anak mereka ke sekolah hari Sabat pagi. Dan di sana ada gereja Advent bawah tanah, berkali-kali lebih besar dari gereja resmi. Dan mereka menolak untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah pada pagi hari Sabat. Berdasarkan sejarah, ketika Adventisme menghadapi tuntutan-tuntutan totaliter, kita jadi terpecah. Kita telah mempertahankan gereja Advent resmi yang bertahan dari rezim, kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Tetapi mereka selalu tunduk pada aturan-aturan rezim yang tidak alkitabiah, dan mereka telah mengorbankan anggota dan keyakinan kita untuk menyelamatkan institusi kita. Kita juga mengalami perpecahan di mana sebuah gereja Advent bawah tanah muncul di negara yang sama, dan gereja bawah tanah itu setia menurut Alkitab. Itulah yang telah terjadi secara historis dalam Advent. Sekarang berkali-kali ketika rezim-rezim itu jatuh, ada proses rekonsiliasi yang terjadi. Oke, dan di beberapa bagian dunia, rekonsiliasi itu lebih maju daripada di bagian dunia yang lain. Tetapi beberapa perpecahan antara mereka yang tunduk pada tuntutan totaliter, and then mereka yang setia pada Alkitab dan yang dijelek-jelekkan oleh gereja resmi, beberapa di antara perpecahan itu masih ada sampai sekarang di seluruh gereja dunia. Kita mungkin tidak terlalu tahu tentang itu di Maine, tapi sebagai orang yang keliling dunia, saya dapat beritahu bahwa perpecahan itu masih dirasakan oleh anggota yang telah melalui trauma rezim totaliter. Dan saya akan mengatakan hal ini pada saat ini. Jangan pernah sejenak pun berpikir bahwa Anda tahu di kelompok mana Anda akan berada ketika tuntutan totaliter menghampiri Anda. Tak seorang pun benar-benar tahu bagaimana mereka akan merespons masalah hidup dan mati.
Tidak ada yang tahu bagaimana Anda akan menanggapi ancaman peluru dari agen Rusia KGB atau Nazi Gestapo. Tidak ada yang benar-benar tahu. Jadi ketika kita melihat kembali sejarah ini, daripada mengatakan kelompok ini salah dan kelompok ini baik, kita berkata terima kasih Tuhan saya tidak dipaksa untuk mengambil keputusan itu sendiri. Dengan kasih karunia, jadi, orang-orang mengalami gangguan stres pasca trauma bertahun-tahun setelah peristiwa ini terjadi. Tapi kenapa saya membicarakan hal ini lagi malam ini? Karena seperti yang saya katakan tadi malam, kita menghadapi tuntutan totaliter baru yang mempengaruhi seluruh umat manusia. WHO secara aktif mencari, melalui peraturan kesehatan internasional, otoritas untuk menyatakan pandemi aktual atau potensial, untuk mengeluarkan mandat yang mengesampingkan semua hak-hak sipil dan hak asasi manusia. Dan untuk memberikan mandat vaksin secara global. Itulah yang mereka upayakan secara terbuka dan aktif. Dan sekali mereka mendapatkannya, mereka tidak akan pernah melepaskan otoritas itu, kita memasuki kediktatoran pemerintah, kediktatoran teknokrat. Industri perubahan iklim juga mengupayakan lockdown perubahan iklim yang diadakan pada hari Minggu untuk memelihara rumah planet kita bersama. Mandat dan vaksin penyakit X, cacar monyet dan flu burung, ini semua ada di masa depan kita. Ini semua sedang didiskusikan secara terbuka oleh para elit politik kita. Dan mengejutkan bagi Anda bahwa kepausan secara aktif mendukung lockdown perubahan iklim dan lockdown vaksinasi. Mereka mendukung semua lockdown itu bukan karena mereka peduli pada kesejahteraan Anda, tapi karena inisiatif-inisiatif ini mengukuhkan kediktatoran teknokratis global atas seluruh umat manusia. Mereka mengizinkan masyarakat untuk menerima fakta bahwa Anda dapat mengesampingkan keyakinan Roh Kudus pada hati nurani individu. Sekali kita menerima, seperti dalam 4 tahun terakhir, bahwa kita dapat mengesampingkan hati nurani, maka akan lebih mudah bagi orang untuk menerimanya pada krisis berikutnya. Kepausan mendukung inisiatif ini karena itu membantu mengantarkan pada krisis hati nurani yang terakhir dan penyembahan palsu yang akan mendahului kedatangan kedua. Nah, ketika tiba pada masalah perubahan iklim, GC@com mengeluarkan pernyataan pada bulan Desember 1995 yang disebut bahaya perubahan iklim. Ini adalah pernyataan resmi. Saya berharap mereka tidak mengeluarkan pernyataan resmi ini karena itu tidak menua dengan baik. Inilah yang mereka pilih. Dikatakan Gereja Advent secara resmi meminta semua pemerintah dunia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah bahaya. Dengan memenuhi kesepakatan yang telah dicapai di Rio de Janeiro, Konvensi Perubahan Iklim 1992 untuk menstabilkan emisi karbon dioksida pada tahun 2000 dengan tingkat tahun 1990. Dan dengan menetapkan rencana untuk mengurangi emisi karbon dioksida lebih lanjut setelah tahun 2000. Kalimat terakhir itu merupakan cek terbuka bagi pemerintah dunia untuk melakukan yang mereka inginkan bagi perubahan iklim, sejauh menyangkut gereja kita. Kita telah menandatangani inisiatif perubahan iklim apapun yang akan datang kepada kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Anda hanya mengganti kata vaksinasi dengan perubahan iklim. Pernyataan tersebut dapat dikeluarkan di masa depan yang berbunyi, General Conference yakin bahwa bukan vaksinasi, tetapi program perubahan iklim yang sedang dilakukan, penting untuk keselamatan dan kesehatan anggota kami dan lingkungan luas. Karena itu, klaim kebebasan beragama tidak digunakan secara tepat untuk menolak mandat pemerintah atau program pemberi kerja, yang dirancang melindungi kesehatan dan keselamatan komunitas mereka. Setelah menandatangani cek terbuka pada pemerintah dunia untuk menerapkan apapun yang ingin mereka lakukan untuk membatasi perubahan iklim, hal ini tidak melampaui imajinasi atau di luar nalar untuk mengharapkan pernyataan semacam ini dikeluarkan sekali lagi. Dan sekali lagi hati nurani kita diinjak-injak. Jadi, ketika kita melihat apa yang telah terjadi dalam 4 tahun terakhir, ketika saya berkeliling dunia, saya melihat bahwa kita menghadapi potensi perpecahan di sepanjang 2 garis di dalam gereja kita. Hal ini terjadi pada gereja Metodist, terjadi pada gereja Lutheran, terjadi pada gereja Presbyterian, terjadi pada gereja Episkopal, dan hal ini juga datang kepada kita. Di satu sisi, akan ada orang Advent yang menolak otoritas GC@com yang mengesampingkan hati nurani mereka yang teguh pada kitab suci dan keyakinan dasar kita. Dan yang menolak masuknya budaya Marxisme di dalam lembaga-lembaga Advent di antara para pemimpin, profesor, dan pendeta kita. Dan ini lebih luas daripada yang kita akui. Kemudian akan ada orang-orang Advent yang menerima otoritas GC@com yang mengesampingkan hati nurani individu. Tidak takut untuk melawan iman yang diwariskan kepada kita sesuai dengan Yudas ayat 3, atau justru mendukung pengabaian kitab suci demi budaya Marxisme. Dan Anda akan melihat ada korelasi yang luar biasa antara mereka yang menegakkan mandat
dan menyerang orang lain yang tidak divaksin, dengan mereka yang mendukung teori ras, teori gender kritis, normalisasi LGBTQ di dalam gereja kita, dan lain-lain. Ada kesejajaran yang luar biasa antara orang-orang yang mengambil satu posisi dengan yang lainnya. Jadi bisa dikatakan ketika saya melihat apa yang akan terjadi pada gereja kita, bahwa kita harus membuat pilihan masing-masing dari kita. Gereja, ketika kita berbicara tentang gereja, kita sering berpikir tentang hierarki legal seperti Conference New England, Uni Atlantic, Divisi Amerika Utara, General Conference. Saat kita berbicara tentang gereja, sebagai anggota itulah yang sering kita maksudkan. Tapi kebenarannya adalah jika pemerintah Maine membatalkan pendaftaran resmi Conference New England, apakah itu berarti gereja Advent akan lenyap di Maine? Ya atau tidak? Tentu saja tidak. Ini berarti hanya sebuah unit fungsional yang kita pakai sebagai perbendaharaan persembahan untuk mendukung pendeta, guru, dan sebagainya. Itu yang tidak lagi ada. Tetapi tubuh Kristus masih ada. Om itu sekarang menjadi gereja bawah tanah yang berarti tidak memiliki keberadaan yang sah. Jadi apa yang saya lihat terjadi sebagai akibat dari 4 tahun terakhir dan serbuan budaya Marxisme di seluruh lembaga kita adalah ini. Kita akan memiliki golongan orang Advent yang setia dan bertobat pada satu sisi. Ya, dan kita akan memiliki golongan orang Advent yang bersifat lembaga dan kultural di sisi yang lain. Banyak dari mereka menjadi orang Advent karena kenyamanan dan bukan karena keyakinan. Kelompok Advent di sebelah kiri tidak bergantung pada pendanaan pemerintah. Kelompok Advent di sebelah kanan, khususnya di lembaga-lembaga kita, sepenuhnya bergantung pada pendanaan federal agar lembaga itu tetap hidup. Kelompok Advent di sebelah kiri adalah yang setia dan bertobat. Mereka menjunjung tinggi kebebasan hati nurani. Orang-orang Advent kultural atau institusional merasa bebas menginjak-injak kebebasan hati nurani bila menguntungkan secara finansial atau sosial. Di kelompok Advent di sebelah kiri yang setia dan bertobat ketika tanda binatang dipaksakan akan mendirikan jaringan bawah tanah gereja-gereja rumah yang dipimpin orang awam. Seperti itulah sebelum Yesus datang kembali. Kelompok Advent di sebelah kanan, kaum institusional, akan tetap berada dalam jaringan terlihat dari gereja-gereja afiliasi conference dalam gedung-gedung milik conference. Kelompok Advent di sebelah kiri yang setia akan mampu berkhotbah dan menghidupi Injil kekal dan kebenaran Alkitab dengan bebas. Dan karena mereka tidak takut kehilangan gereja mereka diambil dari mereka oleh conference atau pemerintah, golongan orang Advent institusional, mereka semakin menyensor para pengkhotbah kebenaran Alkitab jika itu menegur budaya Marxisme. Kita melihat hal ini di Kanada saat ini, di mana para pendeta menyensor diri mereka sendiri dalam bidang seksualitas dan pernikahan. Para pendeta tidak berani mengkhotbahkan kebenaran Alkitab di Kanada saat ini, bahkan banyak pendeta Advent, karena jika mereka melakukannya, gereja akan menghadapi banyak serangan permusuhan dari pemerintah Kanada. Jadi menurut saya di Kanada kita seharusnya sudah pergi ke gereja bawah tanah, agar dapat hidup dan memberitakan kebenaran Injil secara bebas dan terbuka. Di sebelah kiri ada kelompok Advent yang setia dan bertobat, menolak penerimaan ideologi LGBTQ. Dan normalisasi gaya hidup ini di dalam gereja kita yang diinginkan oleh beberapa conference. Dan di sebelah kanan ada kelompok orang Advent institusional yang semakin menerima ideologi LGBTQ dan normalisasi gaya hidup ini. Anda bisa katakan bahwa mereka bukan lagi umat Advent hari ke-7. Mereka orang-orang Advent Sodom. Di sebelah kiri ada golongan orang Advent yang setia. Mereka berfokus untuk membawa Injil kekal kepada setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Di sebelah kanan ada orang Advent institusional yang berfokus pada keberlangsungan lembaga-lembaga kita, dana pensiun kita, hierarki yang terlihat, dan pendapatan administratif. Dan di sebelah kiri kelompok orang Advent yang setia, mereka mencari manfaat kekal rohani bagi setiap anggota dan non-anggota, berapapun harganya. Terus di sebelah kanan, kelompok orang Advent institusional, mereka mencari yang duniawi, yaitu kelangsungan hidup finansial duniawi dari hierarki dan lembaga kita, tidak peduli berapapun harganya. Anda mungkin berkata, pendeta fine, itu pengelompokan yang sangat kasar. Tapi inilah yang saya lihat terjadi di sekitar kita. Mungkin tidak populer untuk berkata begini, tapi inilah yang terjadi. Dan di setiap lembaga kita yang seharusnya menjadi benteng iman Advent, semakin lama semakin menjadi pertempuran iman Advent, di mana mereka yang menegakkan kebenaran Alkitabiah melawan barisan belakang yang kalah terhadap serangan budaya Marxisme di dalam lembaga-lembaga kita. Nah, ini adalah kenyataan, dan ini mempengaruhi para pendeta dan para guru di seluruh, terutama di divisi Amerika Utara. Jadi inilah yang saya lihat, kesinilah kita mungkin akan mengarah di sini di divisi Amerika Utara. Hal ini sangat mirip dengan perpecahan yang terjadi di gereja United Methodist, di mana ada kelompok Methodist yang setia pada Alkitab, telah membentuk denominasi baru, yaitu Conference Global Methodist, yang berafiliasi dengan Methodist di bagian selatan. Dan sisa dari gereja United Methodist di Amerika Utara, kini telah menjadi sebatas tempat untuk berdiskusi tentang ideologi yang membangkitkan. Dan mereka mungkin akan bangkrut dalam beberapa tahun ke depan karena persepuluhan mereka runtuh. Jadi pandemi ini semata-mata menyingkapkan dan mengekspos apa isi hati kita masing-masing.
Itu menyingkapkan apakah kita bersedia hidup sesuai dengan hati nurani kita dan menghadapi kerugian karena kita percaya pada kebenaran. Dan itu menyingkapkan apakah kita bersedia menerima hak untuk memberi mandat kepada orang lain untuk bertindak yang bertentangan dengan hati nurani atau tidak. Dan saya tidak menuding siapapun di sini malam ini. Tapi saya meminta kita semua malam ini untuk melihat diri sendiri di cermin dan bertanya di mana posisi kita dalam pandemi ini. Sekarang mengingat apa yang kita ketahui tentang narasi resmi, bahwa itu hampir semua hanyalah kebohongan, dan diketahui sebagai sekumpulan kebohongan oleh mereka yang menyebarkannya. Mungkin ini adalah panggilan untuk kerendahan hati pada masing-masing kita, dan pengakuan bahwa Tuhan menolong kita di kali berikut pada saat omong kosong semacam ini muncul. Amin. Dan bahwa kita berada dalam hal ini bersama-sama sebagai saudara-saudari. Dan apapun perpecahan dan rasa sakit di masa lalu, marilah kita bekerja sama dengan saudara-saudari kita. Dan berkata, pandemi sudah berakhir, dan saya bisa memaafkanmu, dan tolong maukah kamu memaafkanku? Dan jika saya berkontribusi atas itu, mohon maafkan saya dan sebaliknya. Karena kita lebih kuat dan kita lebih berhasil dalam misi ketika kita bersatu bersama. Maka kita perlu memikirkan cara-cara bagaimana kita bersatu dan mengenali kerugian yang disebabkan ketika orang-orang bertindak atas dasar kepalsuan terhadap satu sama lain. Kebenaran benar-benar penting. Jadi apa yang kita lakukan sebagai orang Advent? Slide ini adalah slide yang mungkin akan membuat saya mendapat lebih banyak masalah, tapi saya menaruhnya. Jadi hal pertama, apa yang dapat kita lakukan sebagai umat Advent yang setia kepada Alkitab masa kini? Hal pertama yang akan saya katakan adalah, satu pilihan yang Anda miliki adalah tidak melakukan apa-apa. Dan sadarilah bahwa saat mandat berikutnya datang, Anda mungkin akan dipersalahkan sekali lagi. Dan mata pencaharianmu, kariermu, pekerjaanmu, kredit rumahmu, bisnismu, pernikahanmu, pertempuran hak asuhmu, semua akan dikorbankan oleh para pemimpin kita untuk mempertahankan institusi, pendapatan, dan status. Itu bukan pilihan bagi kita semua yang ada malam ini. Pilihan kedua yang kita miliki, dan saya mendorong Anda untuk melakukan ini, adalah secara aktif mendoakan para pemimpin gereja kita. Mulailah berdoa untuk Penatua Wilson. Seperti saya katakan semalam dan sebelumnya, Penatua Wilson adalah seorang juara untuk misi di gereja kita. Saya percaya hatinya benar-benar berada di tempat yang tepat. Tapi sulit bagi satu orang untuk melakukan sesuatu melawan kecenderungan dari semua divisi kita di seluruh dunia. Berdoalah bagi para pemimpin dunia kita agar mereka mempunyai keberanian. Tidak peduli apapun yang mungkin ditekan oleh media utama, untuk menegakkan kebebasan hati nurani dan untuk memperjuangkan iman yang telah diwariskan kepada kita. Anda tahu kitab Yudas hanya terdiri dari satu pasal. Ayat ketiga Yudas pasal 1 hanya ada satu pasal. Yudas pasal 1 ayat 3 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, dan aku merasa terdorong menulis ini dan menasihatimu agar kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi kita harus berjuang untuk mempertahankan iman. Jika kita tidak berjuang untuk iman, maka iman akan dikalahkan oleh kepalsuan, khususnya ketika menyangkut para pemimpin gereja kita. Ketika kita memilih pemimpin gereja dan mereka bekerja di dalam conference dan uni dan divisi, kita tidak membayar mereka untuk bekerja di meja kerja mereka, hanya menulis email, duduk dalam pertemuan, melihat tren yang terjadi dan merasa sedih dengan apa yang terjadi. Tetapi tidak berkata apa-apa dalam komite dan pulang ke rumah menggerutu ke pasangannya tentang yang terjadi. Kita tidak membayar pemimpin kita untuk itu. Kita membayar pemimpin kita dengan persepuluhan yang kita kembalikan. Saya bersyukur kita punya pemimpin yang melakukan hal ini. Kita mengembalikan persepuluhan sehingga para pemimpin kita dalam lingkup pengaruh mereka di komite-komite di mana mereka duduk, ketika keputusan dibuat, ketika anggaran dialokasikan, ketika keputusan etis dan filosofis dibuat dalam konferensi. Saya berharap dan berdoa para pemimpin kita akan memperjuangkan iman yang telah diwariskan kepada mereka juga. Bahwa mereka akan berjuang dan mempertahankan iman yang kita miliki, bukan hanya yang kita punya sebagai anggota, tetapi para pemimpin kita akan memperjuangkan iman dalam lingkup pengaruh mereka. Tidaklah cukup hanya pergi ke kantor dan pulang ke rumah setelah 40 jam dan mengomel kepada pasangan Anda. Anda berada di kantor itu karena suatu alasan. Siapa yang tahu orang akan datang ke kerajaan pada saat seperti ini? Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pemimpin yang membela apa yang benar dan tepat. Saya mendorong Anda untuk berdoa bagi para pemimpin kita, berdoa bagi ketua conference dan uni Anda di sini. Agar mereka memiliki keberanian ketika momen tersembunyi itu, saat keputusan dibuat yang tidak dilihat siapapun, dan ada banyak hal yang dipertaruhkan, bahwa mereka akan memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar. Berdoalah bagi para pemimpin Anda, karena mereka punya tugas yang tidak mudah. Ketika mereka tahu bahwa umat berdoa bagi mereka, itu memberi mereka keberanian dan angin bagi layar kapal, sehingga kapal itu berjalan ke arah yang benar. Jadi berdoalah bagi para pemimpin gereja Anda. Poin ketiga lebih banyak diperdebatkan. Saya menempatkan di sana, jika GC mendukung mandat berikutnya atas hati nurani para anggota, itu adalah peringatan penting.
Jika GC di masa depan mendukung mandat berikutnya di atas hati nurani para anggotanya, saya pikir kita berada dalam hak untuk mendirikan gerakan para church di dalam gereja Advent. Apa itu? Gerakan para church adalah sebuah pertemuan, konferensi awam yang terdiri dari orang-orang awam. Mereka berkumpul, mereka mungkin tergabung, mereka mengembalikan persepuluhan, yaitu persekutuan baru yang mencakup seluruh divisi Amerika Utara, dan kemudian komite mengalokasikan persepuluhan itu kepada conference yang setia kepada Alkitab. Dan dengan begitu, conference yang kompromi akan bangkrut, sangat sederhana. Dan para anggota akan menentukan kemana persepuluhan itu disalurkan berdasarkan kesetiaan kepada kitab suci, dan apakah mereka bersedia untuk memperjuangkan iman yang telah diwariskan kepada kita. Saya menyadari hal ini ketika Anda menyentuh persoalan persepuluhan, ini adalah topik sakral dalam gereja Advent. Ya, tapi Penatua Wilson katakan dalam khotbah pertamanya, mintalah pertanggungjawaban dari para pemimpinmu. Jadi kita akan meminta pertanggungjawaban para pemimpin kita. Dan jika lebih banyak mandat dipaksakan yang mengesampingkan hati nurani Anda dan gereja mempersalahkan sekali lagi, saya percaya seseorang di suatu tempat akan mengambil langkah pertama untuk mendirikan gerakan para church. Dan jadinya dengan perbankan modern dan sistem hukum modern, kita tak perlu lagi hierarki conference, uni, divisi, GC. Kita bisa mengumpulkan persepuluhan sendiri dan mengalokasikannya kepada conference yang setia kepada Alkitab. Ini adalah ide yang revolusioner. Ini seperti melewati titik yang tidak bisa berbalik dari sudut pandang banyak administrator. Tapi itulah yang bisa kita lakukan sebagai anggota, ya karena kita didorong untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin kita oleh Presiden GC kita saat ini ketika dia terpilih. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Jadi hal ini mungkin saja terjadi jika GC mendukung mandat berikutnya di atas hati nurani para anggota. Dan hal keempat, kita belum sampai di sana adalah berpindah ke gerakan bawah tanah gereja rumah yang dipimpin oleh para penatua dan pendeta. Disitulah kita akan berada ketika tanda binatang diberlakukan. Ketika tanda binatang diberlakukan, conference tidak bisa bertransaksi. Karena mereka akan menerima tanda binatang, itulah yang dikatakan Alkitab. Itu berarti conference tidak bisa mempekerjakan pendeta, guru, mereka tidak bisa menerima persepuluhan dan persembahan. Oleh karena itu, conference ketika tanda binatang diberlakukan, pada dasarnya adalah sejarah. Jadi ketika tanda binatang diberlakukan, kita akan berada dalam gerakan gereja bawah tanah, dipimpin oleh penatua-penatua bivokasional, yang mana penatua dan pendeta adalah hal yang sama dalam perjanjian baru. Tetapi saat ini kita belum sampai di sana. Tanda binatang itu belum tiba. Kita lebih kuat sebagai sebuah gerakan dan lebih efektif dalam menjangkau yang belum terjangkau ketika kita bekerja sama. Maka dari itu saya menghimbau malam ini, sebagaimana saya telah himbau sebelumnya kepada pemimpin gereja, agar pada sidang tahunan bulan Oktober ini, saya tahu banyak dari para pemimpin gereja yang akan mendengarkan khotbah ini. Banyak di antara kalian yang tahu bahwa apa yang terjadi adalah kesalahan yang sangat besar. Jadi kiranya Roh Kudus memberi Anda keberanian untuk membatalkan dan meminta maaf atas pernyataan penegasan ulang 2021. Itu telah terungkap sebagai sekumpulan kebohongan. Anda berlindung dalam kebohongan. Sekarang Anda dapat berdiri untuk kebenaran. Saya ingin mengimbau para pemimpin GC kita untuk membentuk dana kompensasi kepada orang-orang Advent yang kehilangan mata pencahariannya, seperti pemuda di Australia yang mengalami bencana kerusakan fisik akibat vaksin yang terpaksa ia terima karena pernyataan penegasan kembali. Itu hanya menambah penghinaan bahwa apa yang dimandatkan pada tahun 2022 dilarang oleh pemerintah Australia karena masalah-masalah itu. Ini konyol. Ini benar-benar konyol. Jadi saya ingin menghimbau GC untuk secara terbuka menegaskan bahwa di masa depan mereka akan membela keputusan hati nurani yang baik dari semua orang Advent sehubungan dengan setiap dan semua mandat vaksinasi di masa depan. Jika kita melakukan itu, seluruh dunia akan mendengar tentang gereja Advent. Karena kita akan menjadi satu-satunya denominasi Protestan yang berdiri untuk kebebasan hati nurani ketika serangkaian mandat berikutnya keluar. Kitab Wahyu dan pekabaran 3 malaikat, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Pekabaran-pekabaran itu diberikan dalam konteks mandat dari tanda binatang. Karena pekabaran 3 malaikat adalah jangan terima tanda binatang. Jadi pekabaran 3 malaikat mengandaikan bahwa Anda dan saya dan planet bumi, semua orang dalam krisis terakhir itu masih punya kebebasan hati nurani untuk merespons dengan iman kepada Allah, tidak peduli apapun yang dilakukan oleh binatang ini terhadap mereka. Jadi jika kita ingin dikenal sebagai gereja, gerakan yang memperjuangkan kebebasan hati nurani, kita dapat memulainya hari ini dengan menegaskan kita akan menjunjung tinggi hati nurani para anggota kita terkait mandat vaksinasi apapun di masa depan. Dan terakhir, untuk mempekerjakan kembali setiap orang Advent yang dipecat oleh denominasi karena hidup sesuai dengan keyakinan Roh Kudus. Ketika saya memikirkan hal ini, saya menambahkan satu himbauan lagi. Ini adalah, ada banyak teks di layar di sana, tapi izinkan saya menyampaikan apa yang saya katakan. Pemerintah federal Amerika Serikat berpaling dari Allah,
Ketika Anda berpaling dari Allah, Anda berpaling kepada iblis dan kendalinya. Jadi jika pemerintah federal Amerika Serikat sekarang beralih ke peran akhir zamannya, sebagai pembuat perang, menganiaya, dan menyangkal hati nurani, binatang kedua dari Wahyu 13. Kita dapat melihat binatang kedua muncul di depan mata kita. Bahkan saat kita berbicara tahun ini, 2024, kebijakan-kebijakan jahat sedang diberlakukan oleh pemerintah federal. Sebagai contoh, aturan Title 9 yang baru tentang identitas gender mempengaruhi semua perguruan tinggi di Amerika. Gereja Advent tidak dapat menjadi suara nubuatan yang telah dibangkitkan oleh Allah, sementara ia secara finansial bergantung pada binatang kedua dari Wahyu 13. Oleh sebab itu, jika kita ingin menjadi suara nubuatan di akhir zaman, saya menghimbau kepada kepengurusan Wilson untuk menambahkan ke dalam agenda sidang sesi GC 2025, pertanyaan untuk mencabut semua lembaga yang menerima dana federal dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Amin. Cepat atau lambat, seperti yang kita dengar dalam tanya jawab hari ini, cepat atau lambat kita harus lepas dari ikatan federal. Cepat atau lambat. Jika kita tidak lepas dari ikatan federal itu, maka ikatan keuangan dari federal itu akan berarti bahwa institusi kita akan menganiaya anggota kita ketika tanda binatang itu diberlakukan. Jadi kita telah diberkati bertahun-tahun oleh kemitraan kita dengan Medicaid dan Medicare dan yang lain. Tetapi itu terjadi ketika kita memiliki pemerintahan yang lebih ramah secara ideologis. Kita tidak lagi memiliki pemerintah yang ramah secara ideologis, kita memiliki pemerintah yang memaksa secara ideologis. Dan cepat atau lambat pertanyaan ini harus dijawab. Pandemi adalah katalisator yang bagus untuk mengangkat pertanyaan ini. Cepat atau lambat kita harus lepas dari ikatan federal, atau kita akan menerapkan mandat federal hingga ke tanda binatang. Jadi saya telah berbicara banyak tentang orang lain di sini. Ini adalah kutipan favorit saya dari Roh Nubuat. Saya mencetaknya di depan Alkitab saya di sini. Banyak di antara Anda yang sangat mengenalnya. Kebutuhan dunia terbesar adalah kebutuhan akan manusia. Manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur. Manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa. Manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub. Manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Kutipan itu berlanjut. Tetapi tabiat seperti itu bukanlah hasil kebetulan. Itu bukan hasil pilih kasih atau sumbangan Tuhan. Suatu tabiat yang mulia adalah hasil disiplin diri, hasil penaklukan sifat yang rendah kepada yang luhur, penyerahan diri kepada pelayanan kasih bagi Allah dan manusia. Tetapi kutipan itu terus berlanjut. Kutipan ini berasal dari buku pendidikan. Ini diberikan di bawah ilham kenabian untuk orang-orang muda, bukan hanya pengkhotbah tua seperti saya. Kebutuhan dunia terbesar adalah kebutuhan akan manusia, pria dan wanita yang tidak dapat diperjualbelikan. Ini adalah pesan untuk para remaja saat ini, untuk kaum muda. Ini ada di buku pendidikan, itu tidak di buku nasihat bagi para pelayan, ada dalam buku pendidikan. Jadi Nyonya White melanjutkan, kaum muda perlu diberi kesan dengan kebenaran bahwa bakat mereka bukanlah milik mereka sendiri. Kekuatan, waktu, kecerdasan hanyalah harta yang dipinjamkan. Itu semua milik Allah dan haruslah menjadi keputusan setiap orang muda untuk menggunakannya sebaik mungkin. Ia adalah suatu cabang dari mana Allah mengharapkan buah. Seorang penata layan yang modalnya harus bertambah, suatu terang untuk menerangi kegelapan dunia. Setiap orang muda, setiap anak mempunyai suatu pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghormati Allah dan mengangkat derajat kemanusiaan. Jadi inilah nasihat yang telah diberikan kepada kita. Dan jika Anda seorang muda yang duduk di sini malam ini, jangan berpikir bahwa orang-orang seperti Abraham Lincoln atau Martin Luther King, mereka tidak muncul dalam semalam. Elia dan Musa tidak muncul dalam semalam. Allah membentuk Anda pada masa mudamu, karena ia tahu saat Anda akan masuk ke dalam kerajaan pada waktu yang tepat. Ia mengetahui saat ketika Anda akan menjadi ujung tombak kerajaan Allah. Ia tahu saat di mana Anda akan dipanggil untuk menjawab iman yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Dan ia tahu kapan Anda akan harus berjuang demi iman, meskipun ada perlawanan dari sekelilingmu. Jadi saya akan mendorong Anda orang muda, juga yang menonton secara online, karakter yang kita baca di sini. Kebutuhan dunia terbesar adalah kebutuhan akan pria dan wanita yang tidak dapat diperjualbelikan, dan sebagainya, yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Anda juga dapat memiliki karakter itu oleh kasih karunia Allah. Hal ini bukanlah hasil dari kebetulan. Itu datang melalui disiplin diri atau mengalahkan alamiah rendah oleh alamiah yang lebih tinggi. Penundukan atas hasrat fisik dan keinginan-keinginan dosa kita. Dan sifat kedagingan kita untuk mengesampingkan hukum akal budi dan hati nurani dalam hidup kita. Penyerahan diri demi pelayanan kasih kepada Allah dan kepada manusia.
Doa saya adalah agar setiap kita bekerja sama dengan Roh Kudus mulai hari ini dan seterusnya. Kita akan bekerja sama dengan Roh Kudus dan Ia akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah Ia mulai di dalam diri kita masing-masing. Jadi ketika krisis terakhir itu tiba, Anda dan saya akan ditemukan di dalam kelompok ini. Pria dan wanita yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Pria dan wanita yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub. Pria dan wanita yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa, yang di dalam jiwa terdalamnya adalah benar dan jujur. Bekerja sama dengan Allah menjadi peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan taat kepada bisikan Roh Kudus di dalam firman-Nya dan hati nurani Anda, dan Allah akan mengembangkan tabiat di dalam diri Anda yang cocok untuk kekekalan. Mari kita menundukkan kepala dan menutupnya dengan doa. Bapa Surgawi, saya bersyukur karena Engkau mengizinkan kami melewati masa kesusahan ini. Saya bersyukur Tuhan karena tidak ada masalah yang menimpa kami, tetapi Engkau memberi kami karunia untuk melewatinya. Saya bersyukur Tuhan bahwa ketika Engkau mengizinkan masalah datang, ada keyakinan bahwa Engkau mengendalikannya. Ya, dan Tuhan, kami semua punya cerita perang apa yang terjadi di masa lalu kami. Tetapi Bapa, saya berdoa agar pada hari-hari pertemuan kemah ini, dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, Engkau akan memurnikan dan membentuk tabiat kami, sehingga kami akan menjadi pahlawan-pahlawan iman di jam-jam terakhir dunia ini. Bapak, saya berdoa agar kami menyingkirkan ilah-ilah dunia ini. Saya berdoa agar kami membasuh pikiran kami setiap pagi dengan air firman Tuhan. Saya berdoa agar kami menerima baptisan Roh Kudus. Kami akan memintanya dan menerimanya setiap pagi. Saya berdoa Tuhan, ketika krisis terakhir datang mengetuk pintu kami akan siap untuk saat itu. Bukan karena kami kuat, tetapi bila Kristus di pihak kita, siapakah yang dapat bertahan melawan kita? Jadi Bapa, mulai hari ini dan seterusnya, kiranya semakin sedikit tentang kami dan semakin banyak tentang Kristus. Sucikanlah kami, bentuklah kami, berikanlah kami kemenangan atas dosa-dosa yang menimpa kami. Biarlah kami berlomba dalam perlombaan yang ditentukan bagi kami. Kiranya kami bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kiranya kami menjalani lomba di hadapan kami, dan kami tetap teguh berpegang pada iman. Dan Bapa, ketika Engkau datang di atas awan kemuliaan bersama Putramu, Yesus Kristus, dengan rendah hati kami meminta agar Engkau datang mencari kami masing-masing. Sampai hari itu Bapa, semoga kami setia, semoga kami kuat, semoga kami menjadi saksi-saksi yang penuh kasih bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin,